Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terlalu banyak perumpamaan yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anil Karim tentang kehidupan dunia. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sering menjelaskan dan menerangkan kehidupan dunia dengan menyampaikan permisalan dan perumpamaan. Sebab hal-hal yang semacam ini akan semakin mudah untuk difahami dan dimengerti ketika diterangkan dalam bentuk perumpamaan, sesuatu yang kita lihat dan kita saksikan secara langsung. Para ulama pun demikian. Beberapa dari mereka membuat permisalan dan perumpamaan tentang kehidupan dunia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita semakin memahami hakikat kehidupan dunia, dunia yang begitu hina dan tidak berharga sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak mempunyai alasan untuk kemudian bersusah payah menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengumpulkan dan menghimpunnya. Harapannya juga kemudian kita semakin merindukan surga, sebuah tempat yang kenikmatan serta kelezatan di dalamnya bersifat kekal abadi selama-lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak serombongan sahabatnya untuk melakukan kunjungan ke beberapa tempat. Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad SAW melintas di sebuah pasar, dan di salah satu sudut pasar itu ada bangkai kambing, bangkai yang telah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Kata para sahabat Rasulullah SAW, siapa yang mau wahai Rasulullah? Sudah bangkai kok dibeli. Beliau kemudian tawarkan lagi, kalau ada yang mau mengambilnya cuma-cuma tanpa memberikan harga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kok sekarang jadi bangkai? Seandainya kambing ini pun masih hidup, kami tidak akan mau membelinya, karena ternyata kambing itu yang sudah menjadi bangkai ada tanda cacat fisik, di bagian telinga atau di bagian kepalanya. Kata para sahabat, jangankan sudah jadi bangkai ini seperti ini wahai Rasulullah, seandainya pun masih hidup, kami masih harus berpikir panjang untuk mau membeli kambing yang punya cacat di bagian kepala ini, apalagi sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW, la dunya ahwanu indallah min hadza alaikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Artinya kan Nabi Muhammad SAW itu sedang membimbing dan mengarahkan para sahabat waktu itu, dan juga tentunya bimbingan serta arahan beliau berlaku untuk kita semua. Nah, coba sekarang kita menilai dan menentukan harga dari sebuah bangkai kambing itu seperti apa.
bagi kita yang masih berpikir secara normal, masih dengan menggunakan akal fitrahnya, tidak akan mungkin mau membeli, mengeluarkan uang walaupun sedikit, ya kan? Jangankan 10.000 kan itu. Kita diminta untuk memberi ganti rugi 5.000 saja, tapi bentuknya bangkai kambing yang sudah busuk. Nah, bangkai kambing yang sudah busuk, nggak akan mau. Kita pasti eman-eman, buat apa ngeluarin uang 5.000, apalagi sampai 10.000, apalagi sampai 100.000, 200.000. Nah, walaupun mendapatkan ganti dalam bentuk kambing, tapi sudah menjadi bangkai. Apalagi bangkai itu sudah busuk, nah, sudah tidak layak lihat, tidak layak cium, tidak layak untuk dimakan dan segala macamnya itu. Nah, artinya bukankah kita menilai bangkai kambing itu tidak berharga sama sekali? Bukankah kita menilai bangkai kambing itu tidak punya harga? Nah, bukankah kita jijik dengan bangkai kambing tersebut? Nah, setelah difahamkan oleh Nabi Muhammad SAW para sahabatnya tentang posisi bangkai kambing tersebut, kata Nabi SAW, la dunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Kata Nabi SAW, dunia itu lebih hina, lebih tidak berharga lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan kalian menilai bangkai kambing ini. Nah, artinya kita dan bangkai kambing, menurut kita bangkai kambing itu kan tidak bernilai, tidak punya harga sama sekali. Bangkai kambing loh ya. Nah, dunia bagi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dibandingkan bangkai kambing itu. Nah, bisa difahami ya? Kan itu. Bagi Allah Azza wa Jalla, dunia seisinya bukan cuma bangkai kambing. Dunia seisinya itu lebih rendah, lebih murah, lebih tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mestinya cara pandang kita pun seperti itu. Cara kita menilai pun demikian. Nah, karena memang dunia dan beserta seisinya itu hanya la'ibun walahun wazinah. Cuma permainan, hanya sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita banyak berpikir, ya, membuat kita pusing. Cuma perhiasan yang sifatnya sementara dan pasti akan hilang dan sirna. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal hayatud dunya mathalul hayatid dunya wa i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dalam surat Al-Hadid, ketahuilah dan yakinilah bahwa kehidupan dunia itu hanya sebatas la'ib, permainan, wa lahwun, sesuatu yang membuat kita terlena, wazinatun, perhiasan yang sifatnya hanya sementara. Nah, itu sebenarnya sudah cukup permisalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat Yunus ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Di dalam ayat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sebuah perumpamaan untuk kehidupan dunia. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya sebatas seperti air hujan
Jadi saya ulangi kembali maksud dari ayat ini, kehidupan kita di dunia itu begitu cepat dan begitu singkatnya waktu yang kita habiskan. Itu hanya waktunya sekejap seperti air hujan. Anzalnahu minas sama. Air hujan yang kami turunkan dari atas. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Air itu kemudian masuk ke dalam tanah, meresap, lalu bercampur dengan tetumbuhan dan pepohonan di atas muka bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am. Tetumbuhan dan pepohonan yang bisa dikonsumsi dan dimakan oleh orang dan juga oleh binatang. Air hujan turun, membasahi bumi, meresap. Setelah itu kan tumbuh pepohonan ya. Hidup tetumbuhan dengan berbagai macamnya. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha. Sehingga apabila bumi itu telah mencapai puncak keindahannya dengan tanaman, wazayyanat, dan sudah berhias, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Kemudian mereka, penduduknya, merasa dan mengira bahwa mereka dapat menguasainya ketika itu. Alaiha ataha amruna lailan aw nahara. Kemudian datanglah hukuman dari kami malam atau siang. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Maka kami jadikan pohon dan tetumbuhan itu seperti telah dipotong-potong, sudah selesai dipanen. Ka'allam taghna bil ams. Seolah-olah tak ada kemarin itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami merinci dan kami terangkan beberapa ayat bagi orang-orang yang memikirkannya. Kalau mungkin bagi kita perumpamaan ini mestinya lebih mudah kita fahami. Lebih mudah kita fahami. Mohon maaf, misalkan sebagai contoh kan tanaman padi. Tanaman padi. Ini untuk sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang betapa cepat dan singkatnya kehidupan dunia. Itu yang jadi fokus, yang menjadi titik berat dari ayat ini. Rasanya seperti apa sih cepat dan singkatnya kehidupan dunia itu? Meskipun usia kita sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang mencapai 100 tahun bahkan lebih. Tapi tetap saja statusnya singkat dan cepat. Singkat dan cepatnya waktu itu gambarannya seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kalau misalkan seorang petani menanam padi, mulai dari dia membajak tanah, persiapan kan ya, dibajak tanahnya, dirapikan, ditata. Pada waktu yang sama dia mulai membuat benihnya, nabur. Setelah kira-kira siap, dipupuk, diairi tanahnya, dibiarkan beberapa waktu. Setelah betul-betul siap, benih-benih tadi kemudian dicabut, lalu ditata dan diatur begitu rapi. Kemudian setelah itu dirawat, rumput-rumput yang tumbuh disiangi dan dicabut, dipupuk, tidak pernah berhenti, diairi seperti itu juga, bahkan pagi, siang, sore dijaga. Ketika mulai tumbuh bulir-bulir padinya, semakin semangat lagi untuk merawatnya, apalagi ketika sudah mulai menguning. Sawahnya itu dijaga dan dilindungi, jangan sampai burung-burung ikut memakan bulir-bulir padi yang telah dia tanam. Dalam posisi seperti itu, mohon maaf saya tanya, para petani sudah mulai merasakan senang kan ya? Para petani sudah mulai kuning nih, sudah mulai persiapan panen kan itu. Itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Para petani dalam contoh tadi menduga dan merasa mereka bisa menguasainya waktu itu. Artinya kapan-kapan waktunya sudah siap panen. Kan itu. Itu penantian berapa bulan? Dari hari pertama membajak tanah sampai mulai menguning, Pak Dimur? 4 bulan. Iya kan? Nunggu gitu ya, Mas Wadi nggih. Nunggu. Kira-kira 1 minggu sebelum panen. Sudah ditentukan panennya tanggal sekian hari ini. Semua sudah sudah dipersiapkan, dihitung semua berapa ru, berapa kilo, berapa kebo. Semuanya sudah siap.
Allah Azza wa Jalla berfirman, ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah hukuman, peringatan dari kami malam atau siang. Faja'alna hasidan ka'allam taghna bil ams. Nah, kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti habis panen baru saja ditebang, seakan-akan yang kemarin itu tidak bermanfaat apapun. Contohnya, seminggu sebelum panen, wereng. Wereng itu katanya satu malam habis. Betul nggak Pak Timur? Katanya loh ya. Betul nggak Pak Syarif? Betul ya? Mas Ariman yang pengalaman ini, wereng itu statusnya satu malam itu sudah bisa menghabiskan nggak? Bisa kan ya? Bisa. Atau misalkan banjir, atau angin kencang, kan itu. Seminggu lagi panen, misalkan Selasa depan mau dipanen, malam nanti terjadi musibah, bencana. Sekarang perasaan kita sebagai petani waktu itu cepat sekali berjalan atau terlalu lama? Cepat banget. Loh, kok wes kayak gini? Kan itu. Cepat sekali. Nah, kehidupan dunia juga seperti itu. Kehidupan dunia juga seperti itu. Nanam kacang. Kalau kacang berapa hari? Dari mulai tanam sampai bisa panen 60 hari. Pas 90 hari. Kurang lebih 90 hari. Katanya seperti itu, 90 hari. Masuk hari ke-60, 61 sudah siap ini, udah senang. Banjir seperti kemarin. 2 malam, 3 malam berturut-turut, habis. Melon juga seperti itu. Gimana Pak Maridi? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini itu terkait dengan pertanian, terkait dengan perkebunan. Sama juga misalkan bawang, cabai, ya kan? Sudah digadang-gadang, sudah habis-habisan sampai utang bahkan, ya kan? Ternyata dalam hitungan hari, hujan deras sehari, 2 hari, 3 hari nggak bisa untuk disiasati, betul-betul habis sudah. Ceritanya habis, cuma melongo seperti ini. Kalau bahasanya like Karti dikeploki kalau dinyanyiin bareng-bareng itu. Ya. Nah ini yang dimaksud Allah Azza wa Jalla, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Jadi para penduduknya, artinya para pemiliknya merasa dan menduga sudah siap panen, sudah mulai berpikir kalau besok dapat sekian kilo berarti keuntungannya sekian. Kalau dapat berapa bagor berarti nanti mau beli ini. Kalau nanti misalkan sukses arep biayai opo. Sudah pikirannya macam-macam, sudah berhitung. Allah Azza wa Jalla menyatakan ataha amruna lailan aw nahara. Datanglah keputusan dari kami malam atau siang. Nah, kalau banjir misalkan, banjir itu bisa malam, banjir itu bisa siang. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Kami jadikan pohon-pohon, tanaman-tanaman itu seolah-olah tidak ada kemarin, seolah-olah nggak ada manfaatnya. Nah, tapi sekali lagi titik fokus ayat ini itu kan tentang perasaan begitu cepat dan singkatnya waktu itu berjalan. Nah, saya yakin kalau misalkan saya jadi petani seperti itu, saya akan merasa, kok cepat banget. Jadi pekerjaan kita 40 hari sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, 90 hari dan seterusnya, tinggal siap panen. Kan itu. Ternyata sama sekali tidak bermanfaat. Nah, cepat dan singkat. Nah, kehidupan dunia juga seperti itu. Al-Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria, beliau mengatakan, pertama kali saya berhaji itu 40 tahun yang lalu. Tapi seakan-akan baru kemarin saya berhaji. Padahal kejadiannya adalah 40 tahun yang lalu. Saya yakin masing-masing kita sering merasakan yang seperti itu. Ketoke laki wingi. Kan itu. Kelihatannya baru kemarin, perasaannya loh ya. Tapi setelah dihitung, ya wis 10 tahun ya. 10 tahun, 40 tahun ya kan ini. Jenengan pernah enggak Pak Marsis lihat anak-anak SMA pakai baju seragam itu terus pengen seperti mereka lagi? Pernah enggak seperti itu? Hah?
Lahirnya belum lama enggak pertanyaannya Mas Zainuri nih yang agak muda masalahnya. Gimana Mas Zainuri lihat anak-anak sekolah pakai baju putih dan abu-abu itu, pengennya kita masih sama seperti mereka kan? Koyonya gitu perasaannya. Kalau saya kadang-kadang seperti itu. Iya kita si asik. Padahal setelah dipikir loh, wis lulus SMA 17 tahun yang lalu, lulus SMA 10 tahun yang lalu. Kan itu. Itu manusia. Semakin dekat dengan hari kiamat, waktu itu semakin cepat berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman, fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu asy-syahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'ah kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah." Gimana Mas Wadi? Dulu pernah satu SD mungkin? Atau beda umur? Mas Wadi sama Mas Marsis? Kakak siapa? Kakaknya lebih kakak Mas Marsis. Nabi kan mengatakan hari kiamat itu tidak akan bangkit sampai waktu itu saling berdekatan. Yang dimaksud saling berdekatan itu apa? Kata Nabi, setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu Jumat, artinya satu minggu, satu Jumat seperti satu hari seperti satu jam bahasa kita ya. Satu jam itu cepat sekali, sekian waktu seakan-akan pelepah kurma yang kering terbakar, habis. Begitu. Itu perasaan yang sudah kita rasakan selama ini. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ya kan? Jumatan meneh kan gitu ya. Jumatan lagi. Baru kemarin dipikir loh, lagi wingi gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang kehidupan dunia itu memang kenyataannya sekejap dan singkat. Sekejap dan singkat. Nah, cara berpikir itu mestinya juga kita gunakan atau kita manfaatkan untuk melihat ke depan. Bukan hanya melihat ke belakang. Barangkali kita merasa waktu itu cepat berlalu kalau kita melihat ke belakang. Tapi kalau kita melihat ke depan rasanya lama sekali. Mestinya cara berpikir tadi kan sama kan ya? Apa bedanya yang sudah terjadi dengan apa yang akan terjadi? Sama-sama cepat dan singkat waktunya. Nah, artinya semangat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu harus dijaga dengan terus mengingat hal-hal yang seperti ini. Alah, hidup paling sebentar lagi. Iya kan? Memang ada sebuah tantangan, perasaan berat ketika kita ingin melaksanakan ibadah, berat. Atau godaan dan bujuk rayu supaya kita terjatuh dalam maksiat. Nah, salah satu faktor yang membuat kenapa kita tidak sabar dalam menjalankan ketaatan atau kita tidak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, salah satunya kita merasa waktu yang akan datang itu masih terlalu jauh. Kehidupan kita di dunia itu masih panjang. Itu kenapa faktornya kok kemudian kita tidak semangat dan maksimal di dalam beribadah atau kita meremehkan kemaksiatan. Seandainya cara berpikir kita ke depan sama dengan cara memandang kita ke belakang, niscaya kita akan punya semangat untuk memaksimalkan ibadah dan kita punya semangat kuat di dalam meninggalkan kemaksiatan. Kan itu. Mau bermalas-malasan, waduh, sebentar lagi mati. Iya kan? Mau melakukan kemaksiatan, waduh, kayak bermaksiat atau kita sedang maksiat mati. Enggak ngerti dan enggak paham kita. Maka para ulama kita rahimahumullah sering kan memberikan nasihat dan wasiat untuk kita. Beribadahlah. Seakan-akan kematianmu itu datangnya besok pagi atau besok sore. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Para ulama kita kalau sudah ingat yang seperti ini, bangkit semangatnya, hilang rasa capeknya, hilang rasa malasnya. Kenapa? Waktu hidup di dunia itu terlalu singkat sekali. Waktu di dunia itu terlalu singkat sekali. Sekarang kalau kita misalkan evaluasi, masing-masing kita umurnya udah berapa? Rata-rata di atas 30 tahun. Iya kan? Di atas 30 tahun. Mas Marsis berapa? 48. Wah, 48, udah tua Mas Marsis. 48. Pak Maridi adiknya berapa? 46. Mas Heri 38. Kita absen satu-satu lah. Mas Danis 36. Oh ya. Mas Marno 36. Mas Zainuri 28. Oh, paling muda berarti. Kalau Bapak berapa Mas Zainuri?
Oh, belum hitung. Abu Ahmad berapa? 35. Ya, lumayan ya. Mas Syarif? Menurut KTP? Lah aslinya? Oh gitu, termasuk yang nggak tahu lahirnya kapan. Mas Sinten? Mas Dwi berapa Mas Dwi? 35. Mas Sariman? 38 sama. Mbah Pawiro? 88. Alhamdulillah. Salep malah nih. Iya. Pak Demur 50. Mas sudah Mas Wadi 40-an. Masih pengen muda kayaknya nih. Ya masih adiknya Mas, paling sama dengan Pak Maridi ya. Mas Wadi. Berapa? Oh ya, kalau saya 32. Oh ya, sudah tua ya. Dibandingkan dengan Mas Mukhlas tuh. Mas Mukhlas berapa Mas Mukhlas? Ya, kelas 12 apa itu umur 12 mungkin ya, apa 13? 12. Ya, kalau kita pikir-pikir kan misalkan umur kita 60 aja kan gitu. Umur kita 60 sudah tinggal berapa persen hidup di dunia itu kan. Iya kan? Kalau umur kita 60, sudahlah enggak usah terlalu cepat mati. Umur 100 saja sudah. Udah keren banget itu. 100 tahun ya berarti rata-rata hampir separuhnya hidup di dunia itu, iya kan? Tapi apa yang mungkin sampai 100 kita ini seperti lihat-lihat kayak kita gini. Wallahu a'lam. Artinya kalau misalkan rata-rata orang usianya 60 sampai 70, ya kan? Berarti untuk sampai ke titik terakhir kehidupan dunia itu kan tinggal sebentar lagi. Lah ya wong kecil dulu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu kelihatannya baru kemarin terjadi kok. Apalagi tinggal 10 tahun lagi, tinggal 15 tahun lagi. Mestinya juga rasanya lebih cepat dan lebih singkat. Nah, oleh sebab itu, kelanjutan dari ayat ini Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Kelanjutannya itu Allah menyeru kepada kampung selamat yaitu surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Setelah Allah terangkan kehidupan dunia seperti apa, Allah kemudian mengajak kita untuk memikirkan daris salam. Darus salam itu adalah negeri atau kampung yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, kekekalan, keabadian, kenikmatan, kelezatan, yaitu surga. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menghendaki petunjuk untuk orang-orang yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Artinya untuk mendapatkan surga itu memang harus meniti dan mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian singkat pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Tidak perlu panjang lebar seperti yang sering kita sebutkan dan kita sampaikan. Tidak perlu panjang-panjang. Yang paling penting dua sedikit kita pahami dengan baik, kemudian bisa kita tanamkan betul sebagai sebuah keyakinan. Demikian juga spirit hidup kita di dunia ini, kita memahaminya dengan singkat dan ringkas sekali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.